Jadi Anda jangan terlalu serius amat dengan dunia materi yang remeh ini. Maka kita bisa bertahan sampai jam 3 pagi karena apa? Karena Anda sudah masuk ke dalam gelombangnya Allah itu dan menjadi bagian dari Allah. Dan Anda hakikatnya adalah mate aku nang ngene caranya. Emang apa kalau bukan? Anda kenal di dalam tasawuf, di dalam kemesraan Tuhan sama manusia, dia mengatakan ana inda dhonni abdi bi. Aku ini berlaku berdasarkan sangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku menyangka aku penuh cinta, maka aku mencintainya. Kalau hambaku menyangka aku ini pelit, maka aku tidak akan memberinya rizki. Dan seterusnya ya. Nah, kita mundur dikit. Sabrang tadi kan kesimpulannya gini loh, orang fisika itu akhirnya menemukan bahwa seluruh realitas jagat ini hanya ada berdasarkan kesadaran. Maka ada the mother of consciousness, ada asal usul kesadaran itu. Jadi ada kesadaran maha besar, ada yang maha sadar, kira-kira itu Bang ya. Nah, kalau Anda belajar filsafat Yunani kuno, salah satu termnya adalah aku sadar maka aku ada. Itu ya. Gampangannya gini, ayam itu tidak pernah ada. Bagi ayam, ayam itu nggak pernah ada. Bahkan tidak ada apapun yang ada bagi ayam karena ayam tidak pernah sadar. Jelas ya? Nah, itu sebenarnya itu resonansi. Artinya, yo ayamnya tetap ada, dia juga tetap bisa ketabrak cagak barang gitu ya. Dia tetap ada, tetapi ada kesadaran yang lebih inti, yang membuat sesuatu itu ada karena kesadaran itu. Nah, Tuhan dibilang kun tadi itu, dia sedang menyebarkan dirinya. Jadi jangan, ini kalau ngomong gini, jangan bilang-bilang siapa-siapa. Nggak usah berdebat di mana-mana. Tidak ada apa-apa selain Allah, benar enggak? Apa mungkin ada yang selain Allah? Ya, pakai logika. Iya, Hadrio. Apa mungkin ada yang selain Allah? Jadi kalau Anda ini seolah-olah ada, siapakah sesungguhnya Anda ini? Kan nggak ada selain Allah. Jangan marah lah ya. Digantung loh nanti Cak Nun. Kan nggak ada selain Allah, kan nggak mungkin ada. Anda ini rasanya ada karena ada kesadaran itu. Tapi kan nggak ada selain Allah. Yang lain palsu. Seakan-akan ada, bener nggak? Jadi kalau Anda sekarang ini untuk sementara merasa ada dan yakin ada, siapakah sesungguhnya Anda? Ayo. Medeni lagi. Terus mulai nang kampung, lah kok perdi Allah aku. Kan gitu akhirnya. Nah, kun tadi itu adalah saat dimana Tuhan memulai cintanya. Terus dia ingin menyebar cintanya menjadi fayakun. Cintanya menjadi gelombang, menjadi partikel, meresonansi, pantul memantul, kemudian dia memberi kesempatan kepada semua cipratannya tadi itu untuk juga berkehendak dengan kesadarannya. Maka dia mengatakan ana inda dhonni abdi bi. Gitu loh. Jadi sesungguhnya kalau kemarin kamu itu ada karena saya sadar untuk mengadakan kamu, dan kamu seolah-olah ada benar dan itu karena saya menyebarkan kesadaranku, aku tidak sebarkan kesadaran itu kepada ayam, aku menyebarkan kesadaran itu kepada Adam dan anak turunnya. Kemudian Tuhan kasih giliran ke kita. Ayo kamu ikut berkehendak, kamu ikut sadar, terus aku tak ikut apa yang kamu kehendaki. Itu percintaan Thomas. Itu kan percintaan. Jadi jangan menyangka bahwa kita punya otoritas. Kita itu dipinjami, dijadikan cipratan. Kemudian cipratan itu dihidupkan oleh Allah dengan
kesadaran tadi, terus disuruh berkehendak, terus Tuhan ikut. Itu kan seperti sutradara ikut main, ikut joget, niruin pemainnya yang joget-joget. Peristiwa apa itu? Kan nggak ada sutradara yang taat kepada pemain. Itu kan kesadaran sutradara yang masuk panggung untuk bercinta, untuk melakukan dialektika kasih sayang dengan hamba-hambanya. Bisa bayangin mas, maksud saya? Agak tinggi ini. Agak nek ono arek Jombang di Emburi mesti ngene ngomong opo. Gile arek Jombang ngono, sing ngomong opo. Alas. Kailing utang akeh ngene ngomong opo. Tapi gitu Mas. Nah, kalau Anda menikmati ini, Indonesia kecil. Kecil. Dunia kecil. Laba rugi kecil. Itu masalah proses saja. Semuanya menjadi mubah-mubah saja. Yang wajib adalah Anda berada pada kesadaran inti untuk bercinta dengan Allah. Maka fayakunnya akan semakin menggelombang. Nah, Anda tidak pernah menikmati fayakun. Yakun itu kata dia fi'il mudhari, kata si Ibrahim. Fi'il mudhari yakun. Kun itu mata kaji. Terus yakun menjadi gelombang dan partikel tadi. Terus Allah bermain-main antara gelombang dan partikel. Kelihatannya gelombang kok partikel, kelihatannya partikel kok gelombang. Kan gitu hidup ini. Kelihatannya manusia tapi kok setan. Kelihatannya setan tapi kok ya malaikat dikit-dikit. Kelihatannya malaikat loh kok nyolong lagi. Nah, kan gitu kan. Jadi itu antara gelombang dan partikel. Kira-kira begitu. Gampangannya gitu loh Mas. Jadi Anda jangan terlalu serius amat dengan dunia materi yang remeh ini. Maka kita bisa bertahan sampai jam 3 pagi karena apa? Karena Anda sudah masuk ke dalam gelombangnya Allah itu dan menjadi bagian dari Allah. Dan Anda hakikatnya adalah mate aku nang ngene caranya. Emang apa kalau bukan? Coba pakai logika. Anda bikin nih serabi dari ketela. Siapa yang bikin ketela? Allah. Allah bikin ketela dari apa? Bahannya. Allah bikin tanah dari apa bahannya? Allah bikin langit, bumi, galaksi dari apa bahannya? Kalau bukan dari dirinya sendiri. Masa Gusti Allah nang pasar di endi kono kulaan, kula tak kulak damel jagat raya, kan nggak ada. Jadi Allah tidak membuat tanah dari apapun kecuali dari cipratan dirinya sendiri. Maka rumus di dalam perjalanan spiritual adalah man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Oh saya ini orang Betawi juga gitu kadang-kadang ya. Pokoknya aneh kalau dagangan tidak laku sampai sore ini, besok tidak bisa bayar sekolah, aneh judi aja. Terus malaikat gugup, ini mau judi, ya sudah kabulkan kan gitu. Itu Mas ya. Kalau Anda kehilangan dialektika cinta ini dengan inti kesadaran, dengan asal usul, dengan sangkan paran. Sangkan itu Anda dari dia, parannya ke dia juga, jadi muter kan gini. Dari sini ke sini, dari sini untuk sampai ke sini kan harus lingkaran. Jadi Anda berpikirnya jangan kehilangan lingkaran, jangan berpikir lurus. Jelas ya Mas ya? Kalau Anda menikmati lingkaran itu, hidup itu indah. Hutang itu indah, penderitaan itu indah. Saya baru makan tadi pagi. Sejak tanggal berapa saya tidak makan dan itu indah sekali. Begitu saya mulai, wah ini lapar ini bisa mulai pilek ini. Terus saya tarik nafas. Ternyata rasa lapar lebih nikmat daripada makanan apapun. Saya agak turun 4 kilo ini gara-gara 4 hari saya tidak makan. Dan itu indahnya luar biasa. Begitu saya jadi materi lagi terus. Waduh kok lapar ya. Itu kan kesadaran paling rendah. Terus begitu saya tarik nafas, terus kemudian saya akan ambil air, airnya akan saya kehendaki. Wahai air, ya Zamzam Allah, jadilah engkau sesuatu yang menyehatkan badanku,
Carilah engkau sesuatu yang mengenyangkan perutku. Air tok. Saya minum. Tidak ada masalah. Saya tidak sakit, tidak ada masalah. Dan itu makin tidak makan, makin nikmat, Mas. Jadi kan makanya mending miskin toh daripada kaya. Itulah miskin aja Anda. Loh, kamu kok dari dulu tidak meningkat karirnya? Loh, saya kan menikmati tidak makan. Itu pokoknya temukan kesombongan-kesombongan untuk menutupi kemiskinan Anda, kan begitu.